Jadi rekaman-rekaman tutur yang nggak masuk akal, ini yang kita perlu uraikan secara logis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman sahabat channel Pura-Pura. Pada kesempatan kali ini kita berjumpa lagi dengan Mbah Joko Wahyono, teman-teman. Kita akan melanjutkan podcast kita sebelumnya yang menyoal tentang sejarah di Kabupaten Pati. Nah, kemarin kan kita sudah membahas tentang dari hari jadi ke-701, kemudian juga kita sudah menelisik tentang babat-babat Pati yang ternyata masih banyak kesalahan rupanya. Dan hari ini setelah kita membahas tentang hari jadi dan juga babat-babat, kita akan membahas nih, kita akan mengupas lebih lanjut tentang tokoh-tokoh yang terlibat atau tokoh-tokoh yang disebutkan di dalam babat. Nah, salah satunya ini kita akan membahas tentang sosok Joyokusumo. Nah, siapakah orang yang disebut dengan Joyokusumo ini? Nah, kita akan bahas selengkapnya dengan Mbah Joko. Nah, Mbah Joko, seperti yang saya sebutkan tadi, kita bakal membahas tentang Joyokusumo. Nah, kalau di Pati ini kita nyebutnya pangeran atau adipati atau siapa, Mbah? Sosok Joyokusumo ini, Mbah. Dan siapakah Joyokusumo ini, Mbah? Itu begini ya. Sebelum saya mengupas lebih jauh masalah yang Joyokusumo, dan Anda menanyakan ini adipati atau siapa, itu kan harus lebih tahu posisi Pati itu waktu itu bagaimana kaitannya dengan Mataram. Jadi flashback dulu sebentar. Jadi semasa akhir Demak, ketika Demak runtuh, kemudian Ki Penjawi itu menjadi penguasa di Pati. Nah, semasa itu kemudian kan Demak digantikan oleh kerajaan Kesultanan Pajang. Nah, bagaimana Pati ketika di masa Mbah Penjawi? Narasi secara umum menganggap bahwa Penjawi ini sebagai adipati di bawah Pajang. Tapi dari catatan Belanda, dari Cipikun kok menyatakan ada penguasa Pati yang disebut sebagai Raja Pati. Itu ketika zaman akhir Demak, Mbah? Iya. Yang memungkinkan bahwa Ki Penjawi ini, kan diceritakan Ki Penjawi mendapat bumi Pati kan berdasarkan sayembara yang dikeluarkan oleh Sultan Pajang itu untuk menumpas pemberontakan Jepang, di mana kemudian Harapan Langsang, penguasa Jepang ini tumbang oleh Ki Penjawi, Ki Pemanahan, dan Jurumertani. Perjanjiannya itu kan setelah sang pemenang ini mendapat bumi Pati dan bumi Mentau, Alas Mentau. Alas Mentau kalau sekarang Alas gimana, Mentau Mbah? di wilayah Kartasura, antara Kartasura dan Jogja. Nah, yang pertama mendapat hadiah itu kan Ki Penjawi, yang kemudian ditempatkan di Pati. Ini menurut babat ya. Iya. Untuk mengupas masalah ini nanti dulu. Kemudian setelah beberapa tahun, sekitar 20 tahun, baru Ki Pemanahan mendapat bumi Mentau yang sekarang itu berada menjadi kerajaan Mataram di Kota Gede, Jogja. Gitu. Berarti waktu itu dua wilayah itu tuh dibagi Iya, oleh artinya kan posisinya semasa Pajang ini, posisi antara Pati dengan Mataram itu sejajar. Ya kan? Iya, iya, Nah, berarti sejajar, Mbah.
ini saya loncat langsung ketika kemudian di masa Pajang ini dari pihak Mataram ini berontak, meruntuhkan Keraton Pajang, ya kan? Setelah Keraton Pajang runtuh, bagaimana posisi secara politis antara Mataram dan Pati? Berarti kalau misalkan masalahnya seperti itu berarti nggak akur ya Mbah Pati dan Mataram waktu itu, karena kan sebelumnya itu Pajang runtuh, iya, ya kan? Karena Mataram berontak, iya Mbah, berontak terhadap Pajang, runtuh. Nah, padahal sebelumnya kan sama-sama antara Pati dan Mataram dapat hadiah bumi Pati dan bumi Mentawai gitu. Artinya sejajar. oh iya ya Mbah. Nah, karena ketika itu hadiah yang sama. Iya, ketika Pajang runtuh, ya, kemudian berdirilah Mataram, bagaimana Pati? Kan masih sejajar Dengan Mataram ya Mbah. Iya. Kapan Mataram menaklukkan Pati? Itu nanti. Iya, oke Mbah. Artinya di masa ini Penjawi lah sejajar dengan Mataram ketika itu dirajai oleh Panembahan Senopati. Posisinya sejajar. Sama-sama kerajaan. Makanya J.P. Kun mencatat Raja Pati. Oh iya. Hanya dalam babat kemudian penulisannya tetap sebagai Adipati. Gitu. Lantas kemudian Penjawi diganti putranya Jayakusumo. Dan di Mataram masih Panembahan Senopati yang menjadi penguasa. Artinya ketika Penjawi digantikan oleh Jayakusumo putranya, posisinya masih sejajar. Masih bisa disebut sebagai raja gitu ya Mbah? Iya. Kalau misalkan kita sandingkan Sama-sama. Tapi kenapa malah kalau di babat itu kita tidak disebut raja tapi Adipati Mbah? Disebut Adipati ketika Pati ditaklukkan oleh Mataram, barulah kemudian Pati disebut Kadipaten bawahannya. Tapi sebelum menjadi disebut Adipati, ya baik Penjawi, Jayakusumo ini adalah raja. Nah, apakah itu waktu ditaklukkannya itu juga waktu Ki Penjawi atau ketika masanya Jayakusumo ini Mbah? Nah, konflik Pati Mataram ini kan semasa diawali Jayakusumo ini. Jadi masalah perjanjian yang diingkari oleh pihak Mataram. Jadi waktu itu ketika Mataram tidak menaklukkan Madiun, minta bantuan Pati dengan perjanjian pembagian wilayah Jawa Sigar Semongko, yang selatan Mataram, yang utara Pati. Tapi perjanjian ini diingkari dengan disimboliskan dengan dari pihak Mataram akan memberikan bumi tombak 1000 pajang, tombak 1000 tanpa landean, 1000 tombak tanpa landean gitu ceritanya. Itu sebuah pusaka atau perumpamaan saja Mbah? Perumpamaan. Jadi perjanjiannya itu kan Mataram nanti kalau bisa berhasil meruntuhkan Madiun, Pati akan diberikan 1000 tombak. Tapi kemudian ketika pemberian itu mau diambil, hanya diberikan 1000 tombak, tapi tanpa landian. Tapi landian itu gagang, gitu. Tangkainya itu loh. Iya. Ini kan simbolis gitu loh. Pemikiran orang rata-rata 1000 tombak kan tombak apa itu? Dalam bentuk barang gitu ya Mbak? Senjata untuk perang. Iya. Tombak ini pengertiannya di sini ukuran. Jadi ukuran Jawa ada 1 tombak gitu loh panjangnya. Ini 1000 tombak itu kan berarti ukuran yang sangat banyak. Gitu loh. Tapi orang menerjemahkan tombak ini senjata. Tapi ini luas atau panjangnya daerah gitu loh. Nah, tanpa landean diberikan tombak suatu wilayah yang luas, tapi tanpa landean, Jadi kalau tombak tanpa ada tangkainya kan nggak ada gunanya.
Iya, Mbah. Nah, pengertian landean ini apa gitu loh. Di sini pengertiannya, di sini ada toba tanpa landean di landean, ini ya pengertiannya itu ada semacam pajak buminya. Jadi kalau cuma diberikan wilayah tanpa ada pajaknya ya tidak berarti apa-apa gitu. Pengertiannya kan begitu. Nah, karena Mataram mengingkari ini kan menimbulkan kemarahan dari Jayakusumo. Maka kemudian Jayakusumo menyerang Mataram. Ini yang dikatakan Pati memberontak gitu loh. Padahal sebenarnya bukan berontak, melawan. Oh iya, karena kalau di sumber internet itu dinyatakan bahwa Jayakusumo ini memberontak, Mbah, bukan melawan. Harusnya melawan, bukan memberontak. Yang memberontak lain lagi nanti. Oh, ada juga ya, Mbah? Oh iya. Jadi pengaburannya di sini. Jadi Jayakusumo kan menuntut hak. Bukan memberontak, dia melawan terhadap yang tidak mengingkari janji tadi gitu. Nah, terjadi peperangannya di Prambanan. Nah, di sini dalam peperangan itu Pati kalah gitu loh. Oke, baik. Jadi Jayakusumo ini adalah anaknya Ki Penjawi tadi, Mbah. Terus kemudian dulu sempat Pati itu juga statusnya sama dengan Mataram, tapi kemudian ketika ada konflik Mataram Madiun tadi, itu Pati dimintai tolong untuk membantu melawan, tapi dengan dijanjikan beberapa hal, tapi akhirnya dari pihak Mataram mengkhianati, dan dari saat itulah Pati dari sejajar dengan Mataram jadi kadipaten di bawah Mataram. Nah, setelah Pati tumbang, inilah kemudian Pati itu dijadikan kadipaten. Gitu. Tapi dalam narasi Babat kan cenderung, dan tutur kan cenderung, kenapa Pati di masa Jayakusumo disebut kadipaten itu kan menganggap, timbul anggapan kakaknya Jayakusumo yang dalam tutur disebut Waskita Jawi ini menjadi permaisurinya Sutawijaya Panembahan Senopati itu, sehingga dianggap karena Jayakusumo adiknya Waskita Jawi sebagai ratunya atau permaisurinya Ratu Mataram, maka dianggap Jayakusumo ini menjadi dendane atau bawahannya Mataram. Logika pemikiran rata-rata orang kan begitu. Iya, Mbak. Karena sudah jadi keluarga, jadi ya dianggap ini Mbak Yuni ratu terus adine terus jadi dipati. Apa mesti begitu? Iya, Mbak. Pemikirannya rata-rata begitu. Iya. Berarti dari situlah iya, terus anggapan timbul anggapan dalam penelitian Babat itu Pati adalah kadipaten, bukan kerajaan. Tapi harusnya setelah Pati itu tumbang kalah, itulah baru disebut kadipaten. Berarti ada kesalahpahaman lagi ya, Mbak, di sini Babat itu. Iya, ya memang ada kepentingan kekuasaan untuk itu. Kemudian kan perlawanan Pati terhadap Mataram ini kan berlanjut di masa Pragulo yang kedua. Di masa itu Pragulo kedua ini sudah menjadi bawahan Mataram memang. Itu Pragulo yang kedua loh ya. Iya, itu masa setelahnya Jayakusumo jauh. Atau kalau perangnya Jayakusumo dengan Mataram di bawah Panembahan Senopati kan tahunnya 1600. Oke. Kalau dengan yang Pragulo kedua itu di 1627. Jadi di masa itu Pragulo itu memang yang kedua ini sudah menjadi bawahan Mataram, apalagi memang istrinya Pragulo kedua ini adiknya Sultan Agung gitu loh. Nah, Pragulo kedua inilah yang berberontak terhadap Mataram. Oke, Pragulo II ya. Nah, gitu. Jadi harus jelas itu loh. Ini pemberontakan atau perlawanan. Oke. Mungkin kembali lagi ke Jayakusumo tadi ya, Mbak. Ya. Oke, berarti setelah Mataram konflik tadi, akhirnya kan Pati jadi kadipaten. Nah, setelah itu, Mbah, kira-kira rekam jejaknya Jayakusumo ini seperti apa, Mbah, setelah Pati itu jadi kadipaten, bukan lagi sejajar dengan Mataram? Ya, yang setahu saya memang dalam Babat Pati, di mana waktu itu Jayakusumo ya ada kedatangan seorang asing, orang Portugis yang disebut Baron Schreiber.
Di mana Baron Skeber waktu itu kalau menurut Bapak tadi diceritakan kan membuat atau membendung sebuah sungai yang dijadikan kolam renang. Karena Baron kan sebagai orang bule kan merasa badannya panas sehingga dia bikin kolam renang untuk ciblon gitu. Cuman cerita ini kan lucu gitu. Itu nanti kapan-kapan saya kritisi masalah. Oke, siapa? Maksud si Baron ini membendung sungai. Nah, karena sungai di atas Gunung Pati Ayam dibendung, sehingga kan pengairan air di sawah itu kan menjadi kering. Sehingga banyak petani-petani di desa sekitar kan terus menuntut atau itu mempertanyakan pada Jayakusuma, memberitahu bahwa ada seorang asing bule yang membendung kali. Ya, makanya kemudian Baron Skeber itu kemudian diusir lah gitu loh. Terjadi peperangan di situ, kalah gitu loh. Akhirnya yang kalah dari pihak Baron. Oke. Gitu loh. Nah, akhirnya kan terus ya untuk kepentingan pertanian kemudian akhirnya kan bendungan itu jebol ya untuk pengairan sawah, untuk mensejahterakan petani gitu loh. Apalagi di Pati itu kan dikenal bumi Minatani dan dari dulu-dulunya memang sebagai lumbungnya Keraton Mojopahit gitu loh. Kalau semasa itu. Jadi memang artinya di sini kan Jayakusuma itu memberdayakan sekali tentang kehidupan pertanian gitu loh, secara agraris. Berarti waktu pemerintahan Jayakusuma ini memang dia adalah sosok pemimpin yang memperhatikan tentang pertanian ya Mbah? Ya. Jadi, selain pertanian, karena diketahui masalah kaitannya bendungan yang dibuat oleh si Baron tadi. Artinya Jayakusuma ini sangat memperhatikan masalah kehidupan petani. Kira-kira selain pertanian Mbah yang menonjol dari pemerintahannya ada Jayakusuma? Ya, berlanjut tentang kisah Baron itu, di mana kan Baron ini kan diceritakan menghamili Roro Suli, putrinya seorang janda di Kemiri. Di mana kemudian dari perkawinan Baron dengan Roro Suli ini kan melahirkan Serwendo dan Janurwendo. Tapi si Baron ini tidak bertanggung jawab. Dia tinggalkan si Roro Suli. Pada akhirnya Roro Suli ini karena sebelumnya ketahuan mengandung tanpa diketahui siapa lakinya, akhirnya menjadi kampung Kemiri itu heboh, kemudian dilaporkan pada Jayakusuma, yang pada akhirnya Jayakusuma mengambil baik ibu maupun anak-anaknya, si Roro Suli bersama dua putranya, ke Keraton Pati. Si dua putra ini Janurwendo diambil anak, dan yang Roro Suli ini kemudian diberi istri, diselir. Itu menurut cerita Bapak tadi, yang perlu juga saya kritisi. Oke, itu kira-kira yang betul bagaimana Mbah terkait Roro Suli dan maaf kalau ini agak sensitif. Soalnya ini nanti akan ada yang tersinggung dari pihak Mataram. Oke. Tapi nggak apa-apa kita karena ini coba bahas. Ya, menyangkut Ratu Mas Pati, permaisuri Panembahan Senopati. Dan saya belum berani untuk membuka itu secara jelas. Cuma nanti akan saya tulis masalah itu. Oke. Ditunggu ya teman-teman. Soalnya saya harus konsultasi juga ya, dengan Pak Margono, dekan UGM, untuk membedah itu. Berarti ada hal yang masih belum terungkap ya Mbak terkait perkawinan Jayakusuma dengan yang kemudian memperistri Roro Suli ini. Iya, di sini kan kalau kamu lihat, saya baca, seakan-akan Jayakusuma itu kan dengan sewenang-wenang mengambil si Roro Suli itu saja untuk diselir. Yang aneh kemudian diceritakan Janurwendo Serwendo ini dibunuh karena dicurigai
dengan kepandaiannya memanah lalat, sehingga ada seorang gurunya Jayakusumo ini curiga bahwa besok kalau besar si anak ini akan membahayakan Jayakusumo. Maka sebelum anak ini besar harus disingkirkan. Maka Janurwendra kemudian dibunuh. Yang dalam cerita Babat itu kan yang Janurwendra atau Sirwendra itu lari ke Jiglong. Matinya di situ, dikubur di Jiglong. Di Bleber yang satu. Yang Janurwendranya ini dikejar sampai di Jiglong. Kemudian dimakan di Jiglong. Artinya di sini kan seakan tampak menyudutkan Jayakusumo ini secara tega membunuh seorang anak. Nah itu juga hal yang salah paham juga, Mbah. Dua hal yang dia membunuh itu. Atau sebenarnya memang dia membunuh? Saya perbandingkan ini, saya baca dari serat Skender bahwa ternyata Baron Skeber ini punya saudara kembar. Namanya juga dengan Baron, lupa saya namanya, sama-sama dengan gelar Baron ya. Kalau tadi kan Baron Skember, terus ada saudara-saudaranya itu Baron Sukmul dan Baron Sikander, itu apa saya lupa itu ya. Yang jelas itu ada 2 Baron kembar dalam cerita serat Skender. Sementara dalam tutur Babat tadi menyebutkan Janurwendra Sirwendra kan juga putra kembar. Iya, Mbak. Jadi ini menelisik tentang keberadaan si putra kembar. Apakah benar sosok Janurwendra Sirwendra ini anak si Roro Suli dari perkawinan dengan Baron? Sementara kalau saya lebih baca lagi dalam Babat tadi, ada 2 punggawa Pati yang namanya mengindikasikan 2 punggawa yang bersaudara kembar, Suto Waninggita dan Suto Waninggati. Ini kan berarti dengan nama yang mirip, Suto Waninggita dan Waninggati. Ini kan orang kembar. Saya curiga 2 punggawa inilah yang sebenarnya putra Jayakusumo dari Roro Suli. Oh, berarti Cuman dalam Babat 2 tokoh ini diposisikan hanya sebagai punggawa, pengawal. Dikaburkan dengan cerita adanya Janurwendra Sirwendra, anaknya Roro Suli dari perkawinan Baron. Sementara dalam serat Skender ada disebut Baron Skeber ini punya saudara kembar. Sebut saja ini Baron Sukmul dan Baron Sikander, kalau nggak salah. iya. Jadi kemungkinannya yang dibunuh oleh Jayakusumo ini adalah si Baron kembar tadi, karena dicurigai sebagai telik sandi. Ini kemungkinan tujuannya penulis ini kan untuk mengaburkan, untuk merendahkan figur Jayakusumo dengan pembunuhan terhadap 2 putra, dengan pertandingan menyelam dalam peperangan Baron Skeber dengan Jayakusumo di Blenderan atau di daerah Ujung Watu, di mana Jayakusumo ini melawan Baron Skeber ini ditantang menyelam selama 1 tahun, di mana di sini Jayakusumo yang menang. Caranya menang, Jayakusumo itu dalam Babat loh ya, Iya. ceritakan ini dia bersembunyi dalam goa selama 1 tahun, sementara yang benar-benar menyelam ini si Baron Skeber. Setelah 1 tahun, Baron Skeber muncul. Dia lihat, loh, kok Jayakusumo belum muncul? Barulah kemudian Jayakusumo muncul.
berarti Baron Skeber kalah. Artinya di sini kan menggambarkan Jayakusumo secara licik dalam satu tahun itu bersembunyi di dalam gua. Apa cerita ini benar? Dan gua itu di daerah Jonggwatu ini disebut Gua Tritip. Kalau dalam Babat itu disebut Gua Blenderan. Memang dalam peta Belanda daerah di situ ada disebut Tanjung Blenderan, yaitu di Cupatu Beteng Portugis itu. Nah, di dekat situ ada Gua Tritip. Di Gua Tritip itu ada tutur. Di situ pertapaannya Jayakusumo, tutur sana lokal. Iya. Nah, tentunya kalau dikaitkan dengan cerita dalam Babat tentang bagaimana Jayakusumo itu bersembunyi dalam gua, ini Jayakusumo ini bersama pasukannya itu berkubu atau bermarkas di gua itu ketika melawan Baron Skeber dalam peperangan laut. Itu ketika tadi upayanya mengusir Baron tadi ya Mbah? Iya, jadi ini pengejarannya itu kan perang laut di perairan Mondoliko gitu loh. Di Selat Mondoliko itu. Kapalnya Baron ini kalau menurut tutur, dari tutur di mana itu? Wilayah Jonggwatu itu ya. Ada cerita bajul siluman putih. Di mana bajul siluman putih? Kalau ada seseorang yang berwarna kulit putih akan ditenggelamkan kapalnya. Tutur itu. Dan juga tutur tentang pertapaan Jayakusumo di Gua Tritip. Nah, ini saya kaitkan dengan peperangan antara Jayakusumo dengan Baron di Tanjung Blenderan. Artinya dari tutur tentang bajul siluman putih tadi menenggelamkan kapal, berarti ini adalah perang laut di mana ada armada pati yang bisa menenggelamkan kapalnya Baron gitu loh. Cuman dalam tutur ini diceritakan sebagai bajul siluman putih. Iya Mbah. Jadi rekaman-rekaman tutur yang nggak masuk akal, ini yang kita perlu uraikan secara logis gitu loh. Berarti memang sempat ada masalah dengan salah satu tokoh dari Portugis yang bernama Baron tadi ya, iya. Ketika zamannya Jayakusumo. Dan kemudian tadi seperti yang disebutkan teman-teman, ada satu hal yang masih belum terungkapkan terkait fakta-fakta yang menyinggung tentang pernikahan Jayakusumo tadi ya Mbah dengan iya. Roro Suli. Artinya ini memang ada pembelokan di situ. Jadi katakan perkawinan antara Baron dengan Suli ini kan dikaburkan dengan keberadaan putra kembar Jayakusumo tadi. Iya. Mungkin dibahas di selanjutnya saja ya Mbak ya terkait itu, karena iya. Sepertinya ini akan mengejutkan kita teman-teman. Nah baik Mbak, tadi ada dua yang mungkin yaitu untuk mengungkap jati diri Waskita Jawi atau Ratu Maspati. Ada dua. Saya agak sungkan. Jadi mungkin lain kali ya Mbak ya kita bahas setelah nanti kita lihat Mbah Joko proses diskusi dan kajiannya lagi teman-teman. Jadi memang kebetulan dari podcast ke podcast kita itu memang dari Mbah Joko itu memang menyebutkan itu sesuai dengan babat teman-teman. Jadi bukan berdasarkan tutur ya Mbah ya, berdasarkan sumber terpercaya teman-teman, meskipun kadang sumber terpercayanya ini juga beda-beda setiap sumber Mbah. Nah tadi ada dua hal yang mungkin ya Mbah yang spesial dari yang menonjol dari pemerintahannya Jayakusumo tadi terkait perhatiannya yang mendalam terkait pertanian, dan juga tadi ada cerita yang dia ada perseteruan dengan salah satu tokoh Portugis bernama Baron Skeber. Nah, kira-kira ada yang menonjol lagi nggak Mbah terkait Jayakusumo di pemerintahannya Jayakusumo ini Mbah? Ya, yang terekam dalam babat yang fenomenal yang dikhususkan yaitu terkait Baron Skeber, terus Roro Suli, ya hanya itu. Baik Mbah. Nah terus ini Mbah, kita menuju ke hari ini tuh makamnya Jayakusumo itu di mana sih Mbah? Karena tadi kan kita sempat cari di Google ya Mbah, ada yang bilang
Pangeran Jayakusumo itu ada di Jogja, atau mungkin ini Jayakusumo yang lain, Mbak. Terus ada juga yang menyebutkan bahwa makamnya Jayakusumo itu ada di Gunung Pati. Nah, itu yang betul di mana, Mbak? Memang ya, nama Jayakusumo itu sampai hari ini pun ada adiknya Habib kan, Iya. dan beberapa yang lain ada yang saya telusuri. Jadi kalau menurut Babat tadi, ini kan ada peperangan, diceritakan peperangan antara Panembahan Senopati dengan Jayakusumo, di mana kemudian Jayakusumo ini kalah dan dimakamkan di Sani. Di Sani. Desa Sani. Desa Sani, iya. Ya, dan oleh pihak Dikbud dalam papan namanya itu saya baca yang dimaksud Pragulo yang di Sani ini adalah Pragulo yang satu, Jayakusumo. Jayakusumo yang ini kita bahas ya, Mbak? Iya, jadi berdasar Babat Pati, ya, mengikuti Sani, kemudian dari Babat ini oleh pihak Dikbud itu ditulis di situ tentang makam Pragulo. Di situ tidak diberi angka 1 atau 2, hanya Pragulo. Di mana Pragulo ini putra Penjabi, berarti yang dimakamkan di situ itu dimaksud adalah Pragulo 1 atau Jayakusumo. Itu. Tapi ini juga perlu dipertanyakan lagi, benar apa tidaknya. Masalah dalam Babat Pati ini ada terjadi penumpukan cerita. Baik, Mbak. Di mana ketika dalam Babat Pati diceritakan Jayakusumo itu dimakamkan di situ, Panembahan Senopati kemudian mengutus salah satu penggawa Pati Ki Penjaringan untuk jasadnya ini akan diboyong ke Mataram. Jasadnya Jayakusumo ini, Mbak? Ya, diceritakan dalam Babat begitu. Sudah itu berhenti saja, kemudian Panembahan Senopati pulang ke Mataram. Nah, padahal dalam Babat Jawa ya, ketika Jayakusumo itu kalah perang di Prambanan, kemudian pasukannya mundur sampai ke Pati, kemudian dikejar oleh pasukan Mataram. Mataram di bawah Panembahan Senopati menyerang Pati. Hanya dalam Babat Jawa diceritakan, dituliskan tahun 1600-an, tidak diketahui nasibnya Jayakusumo atau Pragulo 1 baik mati ataupun hidup. Ada Itu Babat Jawa. Oke. Tulisan Mataram. Tapi Babat Pati menulis meninggal dimakamkan di Sani. Oh, ada perbedaan ya, Mbak? Kemudian ada timbul interpretasi publik. Katakan dari sejarawan Pak Ahmadi yang dulu menjabat dari Kabak Budayaan di Pati. Dia menyatakan bahwa Jayakusumo ini dimakamkan di Gunung Pati. Iya, itu Mbak yang tadi saya... Yang umum dipahami masyarakat rata-rata begitu. Dan ini dulu juga dinyatakan oleh Wali Kota Semarang Pak Susdiono Soeharto juga menyatakan begitu. Jayakusumo atau Pragulo 1 makamnya di Gunung Pati. Berarti yang benar yang mana, Mbak, ini? Nanti dulu. Oke. Monggo. Jadi masih ada ketidakkemungkinan bahwa Jayakusumo atau Pragulo 1 tidak di Sani. Kalau yang terjadi di Gunung Pati diceritakan ketika pasca perang Prambanan, ya, pasukan Pati kemudian mundur, kemudian berkubu di Gunung Pati. Ini cerita umum yang begitu. Iya. Sampai kemudian meninggalnya Jayakusumo kemudian dimakamkan di Gunung Pati, ceritanya gitu. Ya, ini yang dipahami masyarakat banyak begitu. Tapi dari tutur Gunung Pati sendiri hanya menceritakan Kyai Pati yang ketika dia datang di Gunung Pati karena kalah perang dengan Tuban. Cuman cerita itu dinyatakan bahwa Pragulo ini naik sapi, Jayakusumo ini naik sapi gitu. Iya. Nah, ini kan berarti cerita ini mencomot cerita dari Babat Pati di mana ceritanya Jayakusumo ini pertukaran antara kudanya
Panembahan Senopati dengan kudanya siapa ini? Jayakusumo dengan sapi Pragulnya Panembahan Senopati, pertukaran itu loh. Sehingga timbul anggapan dalam cerita tutur itu Kyai Pati itu naik sapi Pragulo itu terus dianggap sebagai Jayakusumo. Tapi anehnya kan peperangannya ini Kyai Pati ini dengan Tuban, bukan dengan Mataram. Iya, Mbak, yang diceritakan ya, Mbak. Iya, tapi kemudian tidak pernah dibahas lebih jauh lagi tentang kapan Pati perang dengan Tuban, tapi lebih dibebankan pada cerita tentang peperangan Jayakusumo dengan Mataram, di mana Jayakusumo kemudian naik sapi Pragulo. Ini yang lebih diterangkan. Nah, saya tergoda untuk mengungkap kapan Pati kalah perang karo Tuban. Memang ada peperangan Pati dengan Tuban semasa Sultan Agung, semasa Pragulo kedua, di mana Pragulo ini dijadikan Senopati Mataram untuk menaklukkan Tuban. Tuban kalah. Berarti itu beda lagi dengan kisah Jayakusumo ya, Mbak ya? Ini Pragulo kedua. Iya. Penumpukannya kan masalahnya itu yang membuat bingung. Oke. Lantas siapa yang dimaksud Kyai Pati? Yang di Gunung Pati? Iya, kok terus kemudian dianggap Jayakusumo. Siapa Mbah itu, Mbah? Ada lagi ketika masa-masa Pati di bawah dikuasai oleh pihak Madura, di mana ada seorang adipati, jadi menjadi bawahan Madura di masa Cokroningrat yang kedua, seiring dengan masa-masa pemberontakan Trunojoyo. Pati ini sempat dikuasai oleh Madura selama 1 tahun. Nah, di sini ada kemungkinan dari pihak Pati yang menyingkir, atau ketika itu pasukan Trunojoyo menyerang sampai menguasai Semarang, ada Bupati Semarang ini yang lari ke arah Gunung Pati. Kekaburannya di situ yang perlu dipecahkan lebih lanjut. Jadi ada seorang penguasa di Semarang ketika konflik dengan pasukan Trunojoyo yang pernah menaklukkan Tuban, ya, ini Adipati Semarang ini lari ke arah Gunung Pati. Kemudian ada cerita dari sumber dari Pati ini, di mana Pati di bawah kekuasaan Madura hanya 1 tahun. Makanya di sini ada nama Desa Sampang. Iya. Karena Sampang. Cakraningrat kedua ini julukannya Pangeran Sampang. Berarti malah yang lebih yang lebih banyak pendapat terkait makam itu yang di Gunung Pati ya, Mbah ya? Rata-rata begitu, cuman masih saya pertanyakan lagi gitu loh, masalah keberadaan sana. Tutur lokal itu hanya nyebut Kyai Pati, tidak ada tutur-tutur yang lain. Okay. Dan ini kemudian direkonstruksi oleh Pak Ahmadi. Gitu. Nah, lebih lanjut, untuk menelusuri itu kenapa di daerah Banjarnegara, Kecamatan Mandiraca, Desa Kabanaran, di sana ada makam Ki Penjawi. Ki Penjawi di sana diceritakan punya putra bernama Rumpak Boyo. Rumpak Boyo, Mbah? Rumpak Boyo. Dalam versi Kabanaran. Diceritakan Rumpak Boyo ini ketika itu mencari ayahnya yang katakan mengungsi ke daerah Banjarnegara sana. Banjarnegara yang waktu itu di wilayah situ adalah wilayahnya Kadipaten Pasir Luhur. Ya. Nah, si Rumpak Boyo ini kemudian mencari ayahnya. Diceritakan kalau menurut juru kunci Kabanaran ya, Ki Penjawi datang di situ karena ada konflik antara pihak Mataram dengan Pati. Nah, ini berarti tentunya konfliknya antara putra Mbah Penjawi, yaitu Jayakusumo, dengan Panembahan Senopati. Nah, ini yang kemudian Rumpak Boyo mencari ayahnya. Karena ayahnya mungkin mengingkari konflik itu, cenderung menghindar. Dia bersembunyi atau minta suaka di daerah Pasir Luhur ya.
Nah, Rumpak Boyo ini diceritakan ini kemudian mencarinya itu sampai di daerah Kebumen yang waktu itu bernama Panjer sebelum bernama Kebumen. Kemudian Rumpak Boyo ini diambil menantu oleh Adipati Panjer. Setelah itu barulah Rumpak Boyo ini pamit pada istrinya untuk mencari ayahnya di daerah Banjarnegara, di mana di situ ada makam Kepenjawi. Nah, dari tutur di Kabanara ini kemudian setelah mereka bertemu ayah dan anak ini, kemudian Rumpak Boyo ini juga menetap di situ. Dia ada bertapa lah katakan itu, karena ceritanya begitu ya, bertapa di Igir Kali Landep, Igir Santri Landep tempat pertapaannya itu. Di situ dikatakan kemudian Rumpak Boyo di situ akhirnya diketahui oleh Telik Sandi Mataram. Terjadi peperangan antara Telik Sandi Mataram, tidak diketahui namanya, dengan Rumpak Boyo. Pada akhirnya kemudian Rumpak Boyo melemparkan sebuah buah-buahan apa gitu, dilempar blas, meledak, moksa, hilang. Ceritanya habis gitu. Siapa Rumpak Boyo? Dan apa kaitannya dia dikejar oleh Telik Sandi Mataram? Apa kaitannya Mbah Penjawi kok sampai lari ke Banjarnegara? Dan apa kaitannya dengan ceritakan dalam Babat Jawa, tidak diketahui nasib Pragolo I baik mati maupun hidup. Oh, bisa jadi mau gue kesimpulannya. Artinya ada pelarian terhadap Dewa Kusumo ini. Cuman rata-rata orang menganggap pelariannya, kekalahan dari perbalahan itu ke Gunung Pati. Tapi ada kemungkinan ke barat. Ke daerah Banjar tadi ya, Mbak? Iya, sampai di sana. Oh, jadi sebagai pelarian dia nyamar dengan nama Rumpak Boyo. Sehingga sampai akhirnya ketahuan Telik Sandi Mataram. Persoalan sekarang di mana makam Rumpak Boyo? Yang itu yang saya belum lacak sampai ke sana. Masalahnya sampai ke sana ya butuh bensin. Iya, Mbak. Berarti ada kemungkinan Rumpak Boyo ini adalah Penjawi atau putranya Penjawi. Dalam dalam tutur Kabanaran, Rumpak Boyo ini putranya Ki Penjawi. Baik. Siapa putra Ki Penjawi yang sampai kok diketahui oleh Telik Sandi Mataram? Dan apa kaitannya dengan Jayakusumo atau Pragolo I tidak diketahui nasibnya baik mati atau hidup? Oke, berarti kemungkinan iya, ada nyambungnya ya Mbak ya di situ ya. Nah, saya kalau di komplek makamnya Ki Penjawi saya sudah dua kali di sana, ke sana. Di komplek makam itu memang makam kuno, masih orisinal, tidak diberi keramik, tidak diberi stainless dan kelambu-kelambu. Beda dengan di sini. Iya, Kan bermega-mega kalau di sini. Di sana masih sederhana. Cukupnya segede rumah saya. Dari papan kayu semua. Masuk pintunya itu pendek, harus nunduk gini. Ini masih lantai tanah. Hanya ketika peziarah ke situ digelari waktu itu saya ke sana dengan widik anyaman daun kelapa itu. Hanya itu. Nah, di situ ada sekitar 7 makam. Makam-makamnya itu dari balok-balok kayu besar-besar. Bukan dari keramik. Masih ori gitu. Ya saya curiga kemungkinannya di situ makam Rumpak Boyo. Itu masalahnya di situ. Baik, Pak. Berarti terkait makam ini juga kita perlu lebih lanjut ya, Mbak, karena banyak sekali pendapat. Ada yang bilang di kompleks Sani, terus kemudian ada juga yang mengatakan jasadnya diboyong. Iya, dalam Babat Pati kan diceritakan nanti jasadnya akan diboyong ke Mataram, ya. Nah, oleh Pak Probo jadi sejarawan Pati waktu itu sudah almarhum ya, Pak Probo Absoro. Dia mengkritisi tentang jenazah Jayakusumo yang diboyong ke Mataram. Kalau Pak Probo itu pendapatnya ketika jenazah itu diboyong ke Mataram kan melewati daerah Gunung Pati, sehingga karena kemudian kemungkinan
jasadnya makin membusuk sehingga tidak memungkinkan sampai ke Mataram, akhirnya dikubur di situ. Itu menurut Pak Brobo. Kalau menurut Pak Amadi dan tutur yang umumnya itu setelah perang Prambanan, Pati mundur kemudian bermarkas di Gunung Pati gitu. Tapi ini bertentangan dengan cerita ketika Mataram menyerbu Pati. Ini dinyatakan Pragoro ini tidak diketahui nasibnya baik mati maupun hidup. Berarti banyak pendapat, masih banyak pendapat ya Mbak? Iya, sementara di daerah Kebumen, Banjarnegara itu wilayah itu di zaman itu disebut daerah Bagelen gitu loh. Karena ada salah satu putra Jayakusumo yang bernama Ki Ageng Selomane ing Bagelen. Oke, teman-teman. Terima kasih Mbak Joko Panjang sebelumnya. Panjang ya teman-teman. Nah, karena tadi yang bagian makamnya Ki Jayakusumo ternyata masih banyak pendapat ya. Ada yang bilang di Pati, ada juga yang katanya kisah di Banjarnegara atau di Semarang. Nah, coba teman-teman yang berasal dari daerah-daerah Semarang, Banjarnegara, coba komen dan ceritakan versi Jayakusumo, versi kalian. Barangkali nanti kita juga sambil lihat-lihat ya. Oh, ternyata ada banyak pendapat-pendapat yang lain terkait tokoh Jayakusumo ataupun Rumpak Boyo tadi ya Mbah ya. Barangkali itu juga bisa jadi bahan bacaan kita bersama. Dan mungkin untuk pembahasan tentang Jayakusumo kita cukup sampai di sini Mbah. Dan lihat ya teman-teman, satu tokoh saja kaitannya banyak sekali dengan tokoh-tokoh yang lain, dengan juga kerajaan-kerajaan yang tersangkut. Ini membuktikan bahwa memang ketika kita mengkaji sejarah, kita tidak boleh hanya fokus pada satu sumber atau satu tokoh, karena ternyata semua saling berhubungan dan saling berpengaruh. Nah, terkait hal-hal yang di pertemuan selanjutnya akan kita ungkap, silahkan ditunggu kira-kira hal mengejutkan apa yang akan kita bagikan kepada teman-teman. Mungkin terima kasih juga karena sudah setia menonton YouTube Pura-Pura dan juga sudah setia menyimak segala hal tentang Mbah Joko yang Mbah Joko ceritakan tentang sejarah dan juga tentang hal-hal tentang Jawa dan juga tentang Kabupaten Pati. Mungkin ini saja Mbah, mungkin sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Itu saja dari kami teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.